Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya ya guys. Ya, gas. Bab 931 sampai 935 Sueling berhenti mendesak palu petir. Panggung segera kembali ke ketenangan semula. Kilat biru yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Thunderhammer masih tergeletak di sana dengan tenang. Saat ini, Sueling merasa sedikit lemah, sakit dan lemah. Dia baru saja mengaktifkan palu petir sesaat, dan tubuhnya seperti berlubang. Kekuatannya masih terlalu rendah. Setelah menyesuaikan diri, Sueling bertanya, "Saya ingin tahu apakah semua orang puas dengan kinerja Thunderhammer barusan. Tidak peduli seberapa kuat palu petir itu. Efek yang baru saja ditampilkan cukup menarik perhatian. Palu petir ini jelas merupakan artefak pamer. Nona Su mulailah menawar dengan cepat. Saya tidak sabar menunggu." Jiang Tiansheng berkata dengan penuh semangat dengan mata panas. Sueling memandang Jiang Tiansheng, merasa sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa orang ini akan mengambil tindakan lagi, dan dia tidak ingin palu petir jatuh ke tangan Jiang Tiansheng, tetapi dia tidak berdaya. Dia tidak mempunyai wewenang untuk mendiskualifikasi siapapun yang mengajukan penawaran di pelelangan. Kecuali Anda memiliki catatan buruk di foto dan tidak membayar. Namun, mengingat identitas Jiang Tiansheng, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Mengabaikan Jiang Tiansheng, Sueling melanjutkan, "Semuanya, Anda harus tahu bahwa saya hanya memiliki kekuatan puncak level dominator. Jika saya ingin menggunakan kekuatan Thunderhammer sepenuhnya, saya memerlukan setidaknya level tertinggi. Jika itu adalah orang kuat tingkat tertinggi yang mengaktifkan palu guntur, kekuatannya pasti akan lebih tinggi daripada tingkat tertinggi. Apa yang baru saja Anda lihat jauh lebih besar." Melihat kata-katanya diabaikan oleh Sueling, kemarahan Jiang Tiansheng yang belum padam mulai meningkat kembali. Sueling, perempuan jalang ini, hanyalah bidak catur yang ditinggalkan oleh keluarga Su. Namun dia berani bersikap sombong di hadapannya. Kemarahan adalah kemarahan. Sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan Jiang Tiansheng terhadap Sueling. Bukan karena Sueling adalah keturunan langsung dari keluarga Su. Itu karena Sueling adalah tunangan Pang Haosen. Keluarga Pang merupakan keluarga yang setingkat dengan keluarga Jiang, yaitu pendukung keluarga Jiang. Mereka semua adalah anggota salah satu kekuatan teratas di dunia Starfight. Bahkan jika Jiang Tiansheng menjadi kepala keluarga Jiang di masa depan, dia tidak boleh menyinggung perasaan orang seperti Pang Haosen. Perbedaan keduanya bukan hanya pada status, bahkan dari segi bakat, terdapat kesenjangan yang besar antara kedua belah pihak. Meskipun Pang Haosen lebih tua dari Jiang Tiansheng, dia tidak jauh lebih tua. Namun, kesenjangan kekuatannya sangat besar. Pang Haosen sedang bersiap untuk memasuki alam suci setengah langkah dalam retret kali ini, yang berarti kekuatannya berada di puncak tingkat tertinggi. Jiang Tiansheng masih berada di setengah langkah dari level tertinggi, bahkan bukan level tertinggi. Bisa dibayangkan betapa besarnya kesenjangan antara keduanya. Nona Su, mulailah menawar sekarang. Anda tidak perlu memperkenalkannya. Kekuatan palu guntur sudah jelas bagi semua orang. Ini jelas merupakan senjata ajaib terbaik. Ya, mulailah menawar sekarang. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang kusuka. Itu adalah harta karun. Bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku masih ingin membeli Thunderhammer. Thunderhammer? Jangan bermimpi. Apakah kamu tidak melihat Tuan Jiang di sini? Dengan dia di sini, siapa yang bisa bersaing dengannya? Mari kita lihat. Jangan sia-siakan usahamu dan serahkan Thunderhammer kepada Tuan Jiang. Kata-kata orang ini memuji Jiang Tiansheng.
dan pada saat yang sama dia menyalahkan perusahaan perdagangan kornukopia, mengapa mengundang pewaris pertama keluarga Jiang. Faktanya, dia memiliki beberapa kesalahpahaman tentang perusahaan perdagangan kornukopia. Bagaimana keluarga Su bisa mengundang Jiang Tiansheng? Mereka mengundang penanggung jawab perusahaan perdagangan Dingsheng di distrik barat. Lagi pula, mereka semua berada di area yang sama, dan mereka harus bertahan dalam hal tatap muka. Saya hanya tidak menyangka Jiang Tiansheng akan menyusul. Su Jingyuan juga mengalami sakit kepala parah. Tidak mungkin mengusir Jiang Tiansheng, jadi dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya. Benar, Tuan Jiang adalah putra tertua dari sebuah perusahaan perdagangan yang makmur. Siapa yang lebih kaya dari dia? Karena dia sudah tertarik, jangan mengajukan tawaran apapun. Su Sueling tidak tahu bagaimana menjawab perkataan orang-orang ini. Dia percaya bahwa kakek tujuh diam-diam mengawasi. Karena dia tidak maju, dia setuju. Abaikan saja dan mulailah menawar secara langsung. Semuanya, penawaran akan dimulai selanjutnya. Senjata ajaib super transformasi Thunder Hammer memiliki harga dasar 50 miliar koin bintang yuan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 miliar koin bintang yuan. Sebuah suara kemudian terdengar, 500 miliar. Pemilik suara ini adalah Jiang Tiansheng. Begitu dia mengajukan penawaran, dia menggandakan harga cadangan 10 kali lipat tanpa memberi kesempatan kepada orang lain untuk menawar. Di saat yang sama, ia juga menunjukkan tekadnya untuk memenangkan Thunder Hammer. Setelah Jiang Tiansheng meneriakkan 500 miliar, dia berdiri, berbalik, menghadap semua orang dan berkata, "Halo semuanya, saya Jiang Tiansheng. Saya sangat menyukai palu petir ini. Tolong berikan kepada saya untuk menyelamatkan muka. Saya berjanji itu sebagai selama aku memiliki harta ini. Aku tidak akan bersaing denganmu untuk hal lain. Oke?" Perusahaan dagang Dingsheng memang kaya, tapi Jiang Tiansheng bukanlah orang bodoh. Mampu memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal adalah tujuan seorang pebisnis. Setelah selesai berbicara, Jiang Tiansheng berbalik dan duduk tanpa menunggu orang lain menjawab. Kata-katanya seolah meminta persetujuan semua orang, namun nyatanya itu hanyalah ancaman belaka. Hanya tidak mengatakannya dengan lantang, siapapun yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan Thunder Hammer akan menjadi musuh Jiang Tiansheng. Su Sueling di atas panggung memandang Jiang Tiansheng yang arogan dan sangat marah hingga giginya gatal. Jika Thunder Hammer dilelang secara normal, jumlahnya pasti lebih dari 500 miliar. Dia melihat ke sudut samping. Su Jingyuan menggelengkan kepalanya ke arahnya, menunjukkan bahwa dia harus membiarkannya dan terus menjadi tuan rumah pelelangan. Su Sueling tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam 2 kali untuk menenangkan emosinya. Kata-kata Jiang Tiansheng masih sangat berguna. Sekalipun banyak orang tidak menyukai gayanya, tidak ada yang mau menyinggung perasaannya. Lagi pula, dengan identitasnya, tidak semua orang mampu menyinggung perasaannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Su Sueling berharap seseorang akan berdiri dan membunuh keagungan Jiang Tiansheng. Namun setelah menunggu lama, tidak ada yang berani berbicara. Melihat sekeliling, Su Sueling tidak dapat menemukan Lindong. Bukankah Lindong menyukai palu petir ini? Atau apakah dia merasa tidak perlu menyinggung keluarga Jiang karena senjata super ajaib? Benar saja, seseorang dengan latar belakang Lindong tidak ingin membuat masalah. Nona Su, karena tidak ada yang menawar, ayo segera umumkan kepemilikan palu petir ini, saya tidak sabar untuk mencoba kekuatannya. Saya yakin dengan palu petir, kekuatan saya akan maksimal, tingkatkan. Haha, Jiang Tiansheng berkata sambil tertawa. Ini belum waktunya, kenapa kamu panik? Su Sueling menjawab tanpa ekspresi.
Bukankah ini sudah jelas? Sekarang tanyakan pada mereka, siapa yang berani menawar? Su Sueling mengabaikan Jiang Tiansheng. Dia melihat yang lain dan berkata, senjata ajaib super transformasi Thunder Hammer. Koin 500 miliar bintang yuan. Apakah ada yang lebih baik dari harga ini? Saya akan hitung 3 kali. Jika masih belum ada harga, maka kesepakatannya adalah 500 miliar. 3, 2, tiba-tiba sebuah suara keluar. 100 miliar? Ketika Su Sueling mendengar suara ini, matanya langsung berbinar. Dia terlalu familiar dengan suara ini. Benar saja, pria ini tidak pernah mengecewakan dirinya sendiri. Orang yang meneriakkan harga 100 miliar tentu saja adalah Lindong. Dia baru saja melihat sistemnya dan tidak menyadari bahwa penawaran untuk Mjolnir telah dimulai. Ini Thor's Hammer, salah satu dari 3 artefak kuno, sesuatu yang harus diperoleh Lindong. Bagaimana Jiang Tiansheng bisa merebutnya? Bahkan jika identitasnya terungkap hari ini dan Jiang Tiansheng mengenalinya, dia tidak akan ragu. Selama dia mengambil Mjolnir dan memberinya lebih banyak waktu, Lindong dapat dengan cepat menjadi orang suci setengah langkah. Apakah dia masih takut pada Jiang Tiansheng? Tentu saja, orang suci setengah langkah bukanlah orang yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, keluarga Jiang masih memiliki beberapa leluhur tingkat orang suci sejati. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak takut pada Jiang Tiansheng dan Jiang Fu di sampingnya. Tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak takut pada seluruh keluarga Jiang. Ingin melakukan ini, kami masih harus mengandalkan bantuan Su Sueling. Lindong mengekspor 100 miliar yuan, semua mata tertuju padanya. Semua orang ingin melihat siapa yang begitu hebat sehingga dia tidak berani memberikan muka kepada pewaris pertama keluarga Jiang. Akan ada banyak kesenangan untuk ditonton selanjutnya. Jiang Tiansheng baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang akan menawar, jadi dia meminta Su Sueling untuk segera mengumumkannya, dan seseorang akan segera menawarkan 100 miliar. Kenaikan penuh 100 miliar dari harganya. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Masih bertarung di depan banyak orang, bagaimana Jiang Tiansheng bisa menanggung penghinaan seperti itu? Dia berdiri dengan wajah muram dan menoleh ke arah Lindong. Karena Lindong sedikit menyamar, Jiang Tiansheng gagal mengenalinya dengan segera. 700 miliar, Jiang Tiansheng terus menawar. Itu juga langsung meningkat sebesar 100 miliar. Karena pihak lain telah meningkat sebesar 100 miliar. Maka tentu saja dia tidak boleh ketinggalan. Lebih dari uang, berapa banyak kekuatan yang bisa dibandingkan dengan keluarga Jiang? 100 miliar, Lindong tidak mau kalah. Itu kamu? Jiang Tiansheng berkata dengan gigi terkatup. Dia akhirnya mengenali Lindong. Dan matanya memancarkan tatapan menawan, menatapnya. Anak inilah yang mempermalukan dirinya sendiri di kedai minuman. Hal itu terjadi lagi kali ini, kebencian baru dan lama bertambah. Jiang Tiansheng berharap dia bisa segera mencabik-cabik Lindong sehingga dia tidak akan bisa berdiri lagi. Ini aku, Lindong berhenti berpura-pura saat ini. Sekarang setelah Anda diakui, Anda harus mengakuinya secara terbuka. Nak, bagaimana kamu ingin mati? Jiang Tiansheng bertanya dengan marah. Jika kamu ingin aku mati, kamu harus memiliki kemampuan ini. Menurutku, kamu, Jiang Tiansheng, hanyalah parasit, mengandalkan kekuatan di belakangmu untuk mendominasi. Tanpa keluarga Jiang, siapa kamu? Kamu, bahkan aku tidak layak membawa sepatuku. Lindong menjawab dengan nada menghina. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan tercengang. Ini, siapa orang ini? Apakah kamu begitu berani? Gila sekali, beraninya kamu memarahi pewaris pertama keluarga Jiang seperti ini. Apakah dia tidak takut akan pembalasan?
mengingat karakter alami Jiang. Tidak mungkin membiarkan anak ini pergi setelah menerima penghinaan seperti itu. Lindong tampak percaya diri. Banyak orang mulai bertanya-tanya, mungkinkah anak ini memiliki latar belakang yang lebih kuat? Lebih hebat dari keluarga Jiang? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tetap bertindak tanpa rasa takut setelah memarahi Jiang Tiansheng? Bentrokan dahsyat antara ahli waris dua keluarga besar. Akankah ini melibatkan persaingan antara kedua keluarga? Ada aliansi suci. Sudah lama tidak terjadi perang di alam Xingsu. Banyak orang menantikan perang besar. Su Sueling adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang tidak terkejut dengan kata-kata Lindong. Performa seperti ini konsisten dengan performa master tingkat Shen King generasi kedua. Jika berhadapan dengan seseorang seperti Jiang Tiansheng, Lindong akan tunduk. Maka Su Sueling mungkin akan sangat meragukan identitas Lindong. Pada saat ini, Jiang Tiansheng sudah dipenuhi amarah, matanya menjadi merah darah, dan amarahnya hampir melampaui akal sehatnya. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya, bunuh bajingan ini. Tidak peduli berapapun biayanya, bunuh bajingan ini. Dan sebelum membunuhnya, dia harus disiksa hingga membuatnya menyesal dan menyinggung dirinya sendiri. Paman Fu, tangkap dia segera. Aku akan meregangkan ototnya dan mengupas kulitnya, membuatnya lebih buruk dari kematian. Jiang Tiansheng mengucapkan kata demi kata. Tuan, ini adalah lelang yang diadakan oleh perusahaan perdagangan kornukopia. Tidak pantas untuk mengambil tindakan. Lebih baik menunggu sampai lelang selesai. Dia tahu bahwa tuan muda sedang marah, tetapi mengambil tindakan pada lelang ini sama saja dengan menyinggung keluarga Su. Bahkan jika keluarga Su berada dalam situasi genting sekarang, tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Ketika keluarga Su menyelidikinya, pasti akan berdampak langsung pada suksesi tuan muda ke posisi kepala keluarga Jiang. Paling-paling, perilaku seperti ini dimotivasi oleh emosi. Paling buruk, perilaku ini berarti mengabaikan situasi secara keseluruhan dan tidak memahami situasi secara keseluruhan. Para pemimpin senior keluarga Jiang pasti memiliki pendapat. Aku berkata, aku memintamu untuk menangkapnya untukku. Apa kamu tidak mendengar? Jiang Tiansheng mengulanginya lagi. Dia diliputi amarah. Tidak peduli apa jenis lelangnya, jenis palu petirnya, tidak masalah. Sekarang Jiang Tiansheng hanya ingin anak laki-laki di depannya merasakan perasaan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tetapi Tuan, tidak. Tetapi Paman Fu, Anda telah mengikuti saya selama bertahun-tahun dan mengetahui karakter saya. Saya tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Tuan, saya adalah pelindung Anda. Saya tidak hanya ingin melindungi keselamatan Anda, lebih penting bagi Anda untuk mempelajari sesuatu. Jika Anda mengambil tindakan di sini hari ini, apa yang akan terjadi jika Anda menangkap pihak lain dan melepaskan kebencian di hati Anda? Jika Anda mengejar kasus ini, Jiang Jiagao pasti akan bertanggung jawab. Anda kecewa, mereka akan berpikir, jika orang seperti itu yang tidak peduli dengan situasi keseluruhan, menjadi kepala keluarga Jiang, apakah dia akan memimpin keluarga Jiang untuk menolaknya? Jika menurutmu harga ini bisa diterima, aku akan pergi dan menangkapnya sekarang. Ketika Jiang Fu mengatakan ini, dia juga mengisolasi lingkungan sekitar. Tidak ada orang di luar yang bisa mendengar apa yang mereka katakan. Jiang Tiansheng hampir kehilangan kendali, tetapi ditarik kembali oleh kata-kata Jiang Fu. Jika benar seperti yang dikatakan Fu Bo, hanya demi kesenangan sementara, para pejabat senior keluarga akan kehilangan kepercayaan padanya. Maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Kepala keluarga Jiang bukanlah tujuan akhir Jiang Tiansheng. Hatinya lebih besar, lebih luas, dan lebih luas.
Namun Anda harus terlebih dahulu menjadi kepala keluarga Jiang dan menguasai semua sumber daya keluarga Jiang sebelum Anda dapat melanjutkan melakukan hal berikutnya. Jiang Tiansheng menarik napas dalam-dalam dan memuntahkan semuanya. Paman Fu, terima kasih. Saya baru saja dalam masalah. Jika Anda tidak berada di sini, jika Anda melakukan sesuatu di sini hari ini, saya khawatir hal itu tidak dapat diubah. Baguslah Tuan Muda bisa berpikir tentang itu, selalu utamakan situasi secara keseluruhan. Saya akan mengawasi orang itu terlebih dahulu, dan saya akan melakukan hal yang sama setelah pelelangan selesai. Jiang Fu juga menghela nafas lega. Dia takut Jiang Tiansheng tidak dapat memahaminya dan bersikeras untuk mengambil tindakan di sini. Akhirnya keluarga menyelesaikan tanggung jawab. Sebagai pelindung Jiang Tiansheng, dia tidak hanya tidak menghalanginya, tetapi juga membantunya, dan hidupnya tidak mudah. Saya tahu, Paman Fu, setelah Lindong mengutuk Jiang Tiansheng. Semua orang yang menghadiri pelelangan menantikan reaksi Jiang Tiansheng dengan penuh minat. Menurut pemahaman mereka, Jiang Tiansheng adalah pewaris pertama keluarga Jiang dan calon kepala keluarga. Bagaimana dia bisa tahan dimarahi di depan banyak orang? Dia pasti akan menggunakan serangan balik terkuat untuk membuat orang yang menghinanya membayar harganya. Mungkin mereka akan langsung mengambil tindakan di lelang ini. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, akan ada pertunjukan yang bagus. Tapi ini adalah markas besar perusahaan perdagangan kornukopia, dan mereka harus menghentikannya. Faktanya, Su Jingyuan memang sudah siap. Jika Jiang Tiansheng tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin mengambil tindakan. Sebagai penyelenggara lelang ini, Cornucopia Trading Company tidak bisa membiarkan situasi terus berkembang. Jika orang memulai perkelahian di pelelangan, para tamu tersebut akan terluka secara tidak sengaja. Jika tersiar kabar, reputasi perusahaan dagang Cornucopia akan sangat rusak. Perusahaan perdagangan kornukopia saat ini berada dalam masa sulit. Prestisnya jauh lebih rendah dari sebelumnya, tetapi tidak dapat menahan masalah seperti itu. Alasan mengapa Lindong memarahi Jiang Tiansheng dengan sepenuh hati adalah, ini juga telah dipikirkan dengan matang. Setelah tempat ini dilelang oleh perusahaan perdagangan kornukopia, Jiang Tiansheng pasti tidak akan diizinkan untuk mengambil tindakan. Tentu saja, Lindong tidak takut meski dia mengambil tindakan. Kedua, untuk merangsang Jiang Tiansheng dan membiarkannya menaikkan harga secara gila-gilaan, sehingga Lindong bisa mendapatkan lebih banyak poin Senhao. Saya tidak tahu apakah itu karena saya tidak menyentuh Mjolnir. Meskipun sistem secara proaktif mendeteksi identitas asli Mjolnir sebagai salah satu dari 3 artefak kuno, sistem tidak melakukan penilaian. Di masa lalu, apakah itu besi bintang 9 putaran, batu kehidupan, atau cairan buah 100 bunga? Hanya setelah Lindong menyentuh entitas tersebut barulah sistem mendeteksi identitas aslinya dan memberikan harganya. Kali ini sistem mendeteksi Mjolnir dari jarak jauh, tetapi melupakan bagian terpenting, penilaian. Lindong sangat tertekan, dia sangat ingin naik dan menyentuh Mjolnir. Biarkan sistem mengevaluasi harga, nama salah satu dari 3 artefak kuno. Mungkin poin ilahi yang dia peroleh kali ini saja sudah cukup baginya untuk langsung menerobos ke alam suci. Hanya saja situasi saat ini tidak memungkinkan. Dia tidak bisa naik panggung begitu saja tanpa alasan. Selain itu, tidak ada preseden lelang yang mengizinkan orang yang menghadiri lelang untuk memeriksa harta karun secara langsung. Jika tidak, jika semua orang ingin mencobanya, apakah pelelangannya akan tetap dilanjutkan? Dan meskipun Anda mengetahui nilai Mjolnir, itu mungkin tidak berguna. Bahkan jika Mjolnir bernilai 100 miliar koin bintang,
seseorang harus bekerja sama dengannya untuk menaikkan harganya sedemikian tinggi. Jika Lindong tiba-tiba menaikkan harga dari ratusan miliar menjadi 100 miliar, orang bodoh pun akan tahu ada yang salah dengan Mjolnir ini. Mungkin perusahaan perdagangan kornukopiah tidak akan menjualnya lagi. Maka Anda tidak akan mendapatkan apapun, tidak ada cara untuk mengetahui harga sebenarnya dari Mjolnir. Lindong berpikir sejenak dan kemudian membuat marah Jiang Tiansheng. Biarkan dia menawar dirinya sendiri, itu selalu baik untuk menghabiskan lebih banyak uang. Yang terbaik adalah mendapatkan harga premium. Jadi untuk saat ini, memprovokasi Jiang Tiansheng adalah pilihan terbaik untuk memaksimalkan kepentingan. Dalam sorotan, Jiang Tiansheng berbicara. Dia tidak menunjukkan kemarahan yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia bertanya dengan sangat tenang, "Siapa namamu?" "Saya tidak akan mengubah nama saya saat saya bekerja. Dan saya tidak akan mengubah nama keluarga saya saat saya duduk." Jiang Tiansheng, dengarkan baik-baik, nama saya Lindong. Ingat, ini adalah orang yang akan membuatmu merasa takut dan takut. Nama keputusasaan. Lindong berkata dengan arogan. Dia tampak seperti anak pesolek dari kekuatan yang kuat. Lindong, bagus sekali, aku ingat kamu. Tapi sulit untuk mengatakan siapa yang membuat siapa takut dan siapa yang membuat siapa putus asa. Jawab Jiang Tiansheng sambil menahan amarah di dalam hatinya. Jika bukan karena ketakutan petinggi keluarga akan kecewa, hal itu akan mempengaruhi suksesi keluarga Jiang. Jiang Tiansheng telah meminta Jiang Fu mengambil tindakan untuk menangkap Lindong dan membiarkan dia merasakan perasaan hidup yang lebih buruk daripada kematian. "Oh, Jiang Tiansheng, sudah berapa lama kamu tidak melupakan apa yang terjadi di kedai? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu tidak cukup. Jika aku tahu lebih baik, aku seharusnya membunuhmu secara langsung, agar tidak mendengar kamu berteriak di sini. Itu mempengaruhi suasana hatiku." Lindong berkata dengan sedikit penyesalan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. "Sialan, siapa ini? Kejam sekali. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia akan menggulingkan pewaris pertama keluarga Jiang. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Jiang? Adalah yang paling mulia hari ini. Tapi saya tidak menyangka, ada juga orang tersembunyi yang tidak menganggap serius Tuan Jiang sama sekali. Ini benar-benar membuka mata. Berdasarkan ini, lelang ini tidak sia-sia. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dia katakan? Kamu menyesal tidak membawa Jiang sekarang. Putra tertua tidak berguna. Yang berarti ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Dan terakhir kali mereka bertemu, putra tertua Jiang adalah orang yang menderita kerugian. Dia sangat kejam. Kamu bisa mengalahkan putra tertua Jiang sampai habis hari ini. Saudaraku, tolong terimalah lututku. Aku sangat mengagumimu. Saudaraku, itu kamu. Bisakah kamu berteriak? Ini adalah orang yang kejam yang bahkan tidak takut pada keluarga Jiang. Kamu tidak dapat menghubunginya. Semua orang mengatakan sesuatu satu sama lain, dan seluruh tempat lelang langsung menjadi berisik. Kata-kata ini terdengar di telinga Jiang Tiansheng. Wajahnya menjadi semakin jelek. Saya tidak sabar untuk segera pergi dan memotong Lindong menjadi beberapa bagian. Kemarahan Jiang Tiansheng meledak lagi, dan kali ini dia bahkan lebih marah dari sebelumnya. Dia menatap Lindong dan mengeluarkan setiap kata melalui giginya. "Lindong, kamu sedang mencari kematian." Tepat ketika Jiang Tiansheng hendak kehilangan kendali atas dirinya sendiri, sebuah tangan bersandar di bahunya. "Tuan muda, tenanglah. Sedikit ketidaksabaran akan mengacaukan rencana besar. Pihak lain sepertinya sangat mengenal Anda. Dia menstimulasi Anda dan meminta Anda untuk mengambil tindakan.
Kemudian, keluarga Su akan menyerang dan menjadikan anggota keluarga teratas kecewa padamu. Dengan cara ini, posisimu sebagai pewaris mungkin tidak bagus. Bao, dan pada pelelangan yang diadakan oleh perusahaan perdagangan kornukopia, mustahil bagi keluarga Su untuk menyaksikan kita menyerangnya sebagai tamu. Jiang Fu berkata dengan lembut. Aku tahu, Paman Fu. Ketika pelelangan selesai, aku akan membuatnya membayar harganya, kata Jiang Tiansheng mencoba menahan amarahnya. Selama pelelangan selesai, tanpa Tuan Muda berkata apa-apa, saya akan menjatuhkannya secepat mungkin, menyerahkannya kepada Tuan Muda, dan membiarkan Tuan Muda menyiksanya. Kembali dari tepi kehilangan kendali, dia hidup begitu lama. Hari ini jelas merupakan hari yang paling marah, dan memalukan dalam hidupku. Jangan potong Lindong menjadi beberapa bagian. Bagaimana Jiang Tiansheng bisa menelan nafas ini? Ada begitu banyak orang di tempat kejadian, semuanya menunggu Tuan Muda Jiang meledak. Akibatnya, Tuan Muda Jiang terhenti lagi. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang tidak mengerti. Sebagai pewaris pertama keluarga Jiang Tiansheng, bagaimana dia bisa tahan dihina oleh seorang pemuda di depan begitu banyak orang? Sungguh, berbicara tentang identitas Lindong, bahkan Tuan Muda Jiang pun sangat takut padanya. Bisakah Anda hidup hanya dengan basa-basi, tapi tidak berani mengambil tindakan? Lindong menatap mata Jiang Tiansheng yang ingin membunuhnya, dan ekspresinya seolah orang tuanya sudah meninggal. Hatiku terasa sedikit lucu, andai saja penampilan bisa membunuh. Maka saya takut saya telah dibunuh berkali-kali oleh Jiang Tiansheng. Dia tidak tahu bahwa Jiang Tiansheng sendiri juga membunuhnya. Jika saya tahu, saya tidak tahu apa yang akan saya pikirkan. Jiang Tiansheng sangat marah, tetapi tetap tidak mengambil tindakan. Lindong tahu kalau tebakannya benar, dia sama sekali tidak berani mengambil tindakan pada lelang ini. Memang benar bahwa keluarga Jiang Anda adalah perusahaan perdagangan makmur yang mengendalikan salah satu dari 5 perusahaan perdagangan besar di Tiongkok Tengah. Tapi keluarga Su juga bukan vegetarian. Cornucopia Trading Company juga merupakan salah satu dari 5 perusahaan perdagangan besar. Seperti kata pepatah, teman sebaya adalah musuh. Hubungan antara keluarga Jiang dan keluarga Su jelas tidak jauh lebih baik. Membiarkan Anda, Jiang Tiansheng, menghadiri pelelangan sudah merupakan belas kasihan terbesar. Jika Anda berani menimbulkan masalah, Anda pasti akan menanggung kemarahan keluarga Su. Jiang Tiansheng hanyalah seorang pewaris, bukan kepala keluarga Jiang. Jika keluarga Su mendapat masalah, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah. Mungkin dia bahkan akan kehilangan kualifikasinya sebagai ahli waris. Lagi pula, orang seperti ini tidak memahami situasi secara keseluruhan. Mengapa keluarga Jiang menyerahkan keluarga itu ke tangannya? Jika ini terjadi dalam pelelangan kecil, Jiang Tiansheng mungkin akan meminta tingkat tertinggi tahap akhir di sekitarnya untuk menangkapnya. Pertempuran besar tidak bisa dihindari saat itu. Namun sayang, tidak di sini, sekarang dia berhasil membuat marah Jiang Tiansheng. Itu tergantung bagaimana orang ini akan membalas dendam pada dirinya sendiri. Saya berharap harga Mjolnir bisa dinaikkan sedikit. Jiang Tiansheng, jika kamu tidak berani mengambil tindakan, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Lelang belum berakhir, cepat menawar, atau aku akan mengambil palu petir ini, Lindong berkata dengan keras. Dia mengucapkan begitu banyak kata yang merangsang Jiang Tiansheng. Membiarkannya menawar Thunder Hammer bersamanya adalah tujuan Lindong. Lindong, izinkan aku membiarkanmu menjadi sombong lebih lama lagi. Tunggu saja. Saat kau menangis, kuharap kau tidak berlutut dan memohon padaku. Saya tidak akan menawar,
Nona Su akan saatnya mengumumkan kepemilikan palu guntur. Saya sangat menyukai palu ini. Sepertinya Anda sangat menginginkan palu guntur. Jangan pernah memikirkannya selagi saya di sini. Tian Seng akan memutuskan palu ini, benarkah? Lalu cepatlah dan menawar, jangan terus tersandung. Siapapun yang membayar lebih akan memiliki palu ini. Harga tertinggi sekarang adalah koin 100 miliar bintang yuan. Lebih banyak uang? Apakah kamu sakit jiwa? Jiang Tianseng berkata sinis. Jangan bicara apakah kamu sakit atau tidak. Tapi kamu harus mengajukan penawaran, sama seperti seorang wanita. Lindong sedikit cemas. Dia tidak menyangka Jiang Tianseng, seorang pria bertubuh besar, akan begitu bertele-tele. Keluarga Jiang dan keluarga Su adalah teman sebaya. Jadi mereka tidak berurusan satu sama lain sejak awal. Su Sueling tentu saja tidak ingin palu Thor jatuh ke tangan Jiang Tianseng. Jika dia mengenalinya lagi dan ingin membantunya, dia akan langsung mengumumkan bahwa waktu penawaran telah habis. Lalu di mana dia akan menangis? Bukankah semua usaha ini sia-sia? 100 miliar koin Star Yuan hanya berjumlah 1000 poin ketuhanan. Termasuk 3000 poin sebelumnya, total hanya ada 11.000 poin Sen Hao. Tak satu pun dari mereka mencapai tujuan hari ini. Lindong terus mendesak, minta Jiang Tianseng untuk menawar dengan cepat. Kerumunan penonton tidak mengerti, apakah ini operasi. Jiang Tianseng marah dan meminta pihak lain untuk menawar Thunder Hammer. Apakah Anda punya terlalu banyak uang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya? Semua orang tahu bahwa saat ini, kedua belah pihak sangat kompetitif. Harga pasti meroket. Pada akhirnya, itu harus jauh melebihi nilai harta karun itu sendiri. Jika Anda tidak mengerti, Anda tidak mengerti. Setiap orang harus terus menonton pertunjukan bagus mereka sendiri. Saya akan membayar 1 triliun, Jiang Tianseng akhirnya memberikan harga. Dan langsung ditingkatkan sebesar 200 miliar berdasarkan 100 miliar yang dikutip oleh Lindong, mencapai harga setinggi 1 triliun. Lindong sangat senang, dia berteriak dalam hatinya, "Saudaraku, kamu akhirnya mengajukan penawaran. Terima kasih, ketika kamu mati, aku berjanji akan menyelamatkanmu dari rasa sakit dan membunuhmu dengan 1 pedang." Karena pihak lain telah menambahkan 200 miliar, dia secara alami akan melakukannya sama, tidak boleh ketinggalan. 1200 miliar, Lindong lalu melaporkan harganya, yang juga naik 200 miliar. Kata-katanya terdiam begitu saja. Jiang Tianseng berteriak lagi, 150 miliar. Lebih dari uang, dia benar-benar tidak pernah kehilangan kepada siapapun. Saya menderita kerugian besar dari Lindong. Kali ini dia harus mendapatkan kembali posisinya dan menambah total 300 miliar. 170 miliar, teriak Lindong dengan gigi terkatup. Dia berpura-pura marah di permukaan. Hatiku sudah bersemi dengan sukacita. Saudaraku itu dia, kamu harus bertahan, jangan jadi pengecut, siapapun yang pengecut adalah cucu. Lindong awalnya ingin meneriakkan 2 triliun secara langsung. Setelah memikirkannya, saya melupakannya. Hanya dengan memasang antrean panjang, Anda bisa menangkap ikan besar. Jika Jiang Tianseng bingung dan menyerah, itu akan menjadi akhir. 2 triliun, Jiang Tianseng berteriak dengan santai. Ekspresinya sangat kontras dengan ekspresi Lindong. Lindong memasang ekspresi marah sambil mengertakkan gigi. Jiang Tianseng, sebaliknya, memiliki ekspresi tenang. Melihat Lindong seperti ini, Jiang Tianseng akhirnya merasa sedikit lega. Tapi ini tidak cukup, apapun yang terjadi. Dia ingin menyiksa Lindong sampai mati dan kemudian membunuhnya. Hanya dengan begitu kebencian di hati Jiang Tianseng bisa diredakan. 200 miliar,
2500 miliar, 2700 miliar, 3 triliun, ratusan miliar, 45, ratus miliar, 5 triliun. Thunder Hammer meningkat dari harga dasar 50 miliar menjadi 5 triliun, peningkatan penuh 100 kali lipat. Semua orang yang menghadiri pelelangan tercengang, merasa bahwa yang diteriakkan kedua orang ini bukanlah tentang uang. Di mana orang bisa menawar seperti ini di lelang? Setiap kenaikan harga adalah 2 hingga 300 miliar. Inikah tawaran keturunan langsung dari kekuatan kuat? Terlalu mewah. Saya benar-benar tidak mengerti dunia orang kaya. Jangan bilang kamu akan memaafkanku dengan mata kepalamu sendiri. Bahkan belum pernah mendengarnya. Namun, tidak ada harga pasti untuk harta karun seperti senjata ilahi yang berubah. Apapun yang cocok untuk Anda layak untuk dibelanjakan. Jika tidak cocok untuk Anda, meskipun Anda memegangnya di tangan, Anda tidak akan dapat mengerahkan kekuatan penuh Anda. Misalnya, Lindong menggunakan pedang, dan keterampilan bertarung yang dia pelajari juga ilmu pedang. Beri dia pisau, atau kapak, sulit bagi Lindong untuk mengerahkan kekuatannya. Apa yang cocok untuk Anda adalah yang terbaik. Tentu saja, berdasarkan apa yang cocok untuk Anda, semakin tinggi level senjata ajaib yang diubah, semakin baik. Su Sueling di atas panggung juga sedikit bingung saat ini. Sudah berapa lama? Harganya sudah mencapai 5 triliun. Itu luar biasa. Harga Thunder Hammer, dalam kondisi penawaran normal, diperkirakan oleh Cornucopia Trading Company antara 2 hingga 3 triliun. Namun kini telah mencapai 5 triliun. Dan melihat situasinya, kita belum mencapai akhir. Tidak ada yang tahu berapa harga akhirnya. Adapun kedua belah pihak dalam penawaran, Su Sueling sama sekali tidak khawatir bahwa mereka tidak akan mampu membayar. Salah satunya adalah murid dekat Saint King yang berkuasa. Salah satunya adalah putra tertua dari sebuah perusahaan perdagangan yang makmur dan calon kepala keluarga Jiang. Tak satu pun dari mereka kekurangan uang. Su Sueling sebenarnya berharap Lindong tidak mampu membayar uangnya. Itu kebetulan merupakan bantuan yang harus diberikan kepada keluarga Su. Lelang ini, hanya tawaran yang satu ini, telah sukses total. Harga 5 triliun diteriakkan oleh Jiang Tiansheng. Baginya, harga tersebut sudah hampir mencapai batas dana yang bisa ia gunakan. Keluarga Jiang mengendalikan perusahaan perdagangan Hengsheng, salah satu dari 5 perusahaan perdagangan besar, dan memang merupakan salah satu kekuatan terkaya di Starfight World. Namun tidak mungkin memberikan dana tanpa batas kepada keturunan langsung keluarga Jiang agar mereka bisa makan, minum, dan bersenang-senang. Ada peraturan ketat mengenai berapa banyak uang yang dapat digunakan oleh keturunan langsung keluarga Jiang. Ini ada hubungannya dengan status dan kekuatan, serta kontribusinya terhadap keluarga. Jiang Tiansheng adalah pewaris pertama keluarga Jiang dan memiliki status tertinggi di generasi ini. Pada saat yang sama, kekuatan setengah langkah tingkat tertingginya juga merupakan yang tertinggi di antara rekan-rekannya. Oleh karena itu, dana yang dapat digunakan Jiang Tiansheng jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keturunan langsung keluarga Jiang lainnya. Namun, dia juga telah menghabiskan sebagian darinya selama bertahun-tahun, dan tidak banyak yang tersisa. Kecuali dia dapat menembus dari tingkat tertinggi setengah langkah ke tingkat tertinggi yang sebenarnya, atau memberikan kontribusi yang signifikan kepada keluarga, dana yang diberikan oleh keluarga kepadanya tidak akan bertambah. Harga Mjolnir dinaikkan menjadi 5 triliun. Lin Dongxin sangat bersemangat. Bahkan sekarang Jiang Tiansheng telah berhenti menawar. Harga ini jauh melampaui tujuan Lin Donglai berpartisipasi dalam pelelangan. Setengah langkah menuju alam suci sudah menjadi suatu kepastian. Itu tergantung pada apakah Jiang Tiansheng dapat memaksakan diri lagi.
Dorong harga hingga lebih dari 10 triliun, biarkan diri Anda menerobos ke alam suci dalam satu gerakan. Maka Lin Dongke benar-benar harus berterima kasih kepada 10 generasi leluhur Jiang Tiansheng. Untuk mencapai tujuan besarnya menembus alam suci, Lin Dong pura-pura terdiam beberapa saat, ada ekspresi kesusahan di wajahnya. Jiang Tiansheng berpikir bahwa dia tidak dapat bertahan lagi. Hanya dengan cara inilah Jiang Tiansheng dapat tergoda untuk menindaklanjutinya. Lin Dong, ada apa? Kamu tidak mampu bermain lagi? Bukankah kamu sangat sombong dan hebat sekarang? Kamu berbicara sekarang, terus menawar, hanya 5 triliun, di mana ini? Kamu terima saja maaf. Wajahmu terlihat seperti sembelit, sungguh memalukan. Jiang Tiansheng berkata dengan perasaan gembira saat dia melihat ekspresi kesusahan Lin Dong. Meskipun dia hampir mencapai batasnya dan berada di ujung busurnya yang perkasa, momentumnya tidak bisa hilang. Temukan tempatnya dulu lalu pikirkan hal lain. Selain itu, kecuali orang-orang dari 5 rumah dagang utama, siapapun yang berani memiliki lebih banyak uang daripada Jiang Tiansheng sedang mencari kematian. Lin Dong menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata, Jiang Tiansheng, jangan terlalu bangga. Bahkan jika kamu kehilangan segalanya hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menjadi sombong di depanku. Saya akan membayar 550 miliar. Dia langsung menaikkan harga yang ditawarkan oleh Jiang Tiansheng sebesar 500 miliar, sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Setiap orang hanya mempunyai satu ide dalam pikirannya. Keduanya menjadi gila, dia benar-benar terbawa amarah dan kehilangan akal sehatnya. Begitu saya buka mulut, saya menambahkan 500 miliar. Semangat juang tidak bekerja seperti itu, bukan, ini sama sekali tidak menganggap uang sebagai uang. Saya ingin tahu apakah mereka akan memukul dada dan menyesalinya ketika mereka bangun. Jiang Tiansheng tampak tenang di permukaan. Hatiku sudah mulai mengutuk. Dari mana asal anak ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Kekuatannya tidak hanya mencapai tingkat tertinggi yang sebenarnya. Bahkan dana yang dimilikinya tidak kalah dengan miliknya. Anda harus tahu bahwa dia adalah pewaris pertama keluarga Jiang. Selain penguasa tertinggi dan pewaris dari 4 rumah dagang utama lainnya di alam Xingsu, apakah ada orang yang lebih kaya dari Jiang Tiansheng? Kekuatan ini belum pernah mendengar ada orang bernama Lin, kan? Brengsek, kali ini di luar pengasingan, tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku. Jiang Tiansheng menyesalinya, jika saya tahu dia tidak akan keluar. Pergilah mengasingkan diri sampai Anda menerobos ke tingkat tertinggi dan kemudian keluar. Bukankah kamu menghindari semuanya? Tapi sekarang pada saat ini, Jiang Tiansheng telah terpanggang di atas api. Begitu banyak orang yang menonton. Jika dia menyerah pada Lin Dong, itu akan memalukan bagi rumah nenek. Tepat ketika Jiang Tiansheng hendak menawar, Jiang Fu di sampingnya berbisik, Tuan, tenanglah, dana yang diberikan oleh keluarga tidak banyak, dan tidak akan bertambah lagi sebelum Anda menerobos ke tingkat tertinggi. Jika Anda membelanjakan semuanya sekaligus, akan sulit untuk mengatur sisa waktunya. Jiang Fu tahu bahwa tuan mudanya ingin menang melawan lawannya sekali. Jadi saya tidak berbicara sampai sekarang, namun nampaknya segalanya menjadi semakin tidak terkendali. Dia juga harus angkat bicara. Jika tuan muda dibiarkan terus menawar seperti ini, masalah ini mungkin tidak akan berakhir pada akhirnya. Harga senjata ajaib satu tingkat telah mencapai 5 triliun yuan. Preminya terlalu serius. Tidak layak sama sekali. Lagi pula, mereka sebenarnya tidak punya banyak uang lagi. Paman Fu, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan sekarang dalam situasi ini, apakah kamu pikir aku bisa tenang? Aku telah berjanji padamu untuk tidak menyerang Lin Dong di pelelangan. Jika kamu menghentikanku kali ini,
Kapan kamu kembali ke keluarga? Saya akan melamar wali pengganti, kata Jiang Tiansheng tanpa ekspresi. Tuan, saya hanya menjelaskan situasi sebenarnya kepada Anda. Dan saya tidak punya niat untuk menghentikan Anda. Jika Anda masih memilih untuk mengambil tindakan setelah mempertimbangkan pro dan kontra, saya pasti akan mengikuti keinginan Anda tanpa ragu-ragu. Dan bahkan jika Lindong mengambil gambar Thunder Hammer, apa yang bisa kita lakukan, pada akhirnya akan jatuh ke tangan kita. Dan bahkan tidak memerlukan biaya sepeser pun. Jiang Fu menjawab tanpa rendah hati atau sombong. Paman Fu, sepertinya kamu masih belum memahamiku. Dengan situasi saat ini, apakah menurutmu aku masih melakukannya untuk Thunder Hammer? Aku melakukannya untuk wajah pewaris pertama keluarga Jiang. Jika aku menyerah, apa pendapat orang lain tentang saya? Saya masih punya. Apakah Anda ingin keluar? Karena Tuan Muda telah membuat keputusannya sendiri, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Paman Fu, apapun yang terjadi, saya akan menang melawan dia kali ini. Kalau tidak hatiku akan tidak stabil dan akan lebih sulit lagi di masa depan. Terobosan, hanya dengan menang sekali saya bisa menghilangkan simpul di hati saya setelah semua uang habis. Saya akan melakukannya kembali mundur dan tidak akan pernah keluar sampai saya mencapai tingkat tertinggi. Mereka berdua berbicara sejenak. Lindong mulai berteriak lagi. Dia sangat takut Jiang Tiansheng akan berhenti menawar. Itu akan sangat mengecewakan. Hei, Jiang Tiansheng, apakah kamu tidak takut? Bukankah kamu baru saja selesai berbicara? Triliunan, teriak Jiang Tiansheng. Lindong merasa senang. Dia segera berteriak, 500 miliar. 7 triliun? Nada suara Jiang Tiansheng mulai berubah. Koin 7 triliun bintang yuan sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia tawarkan. Jika masih ada lagi, Anda hanya bisa memikirkan cara lain. Tapi Jiang Tiansheng masih belum siap untuk berhenti. Jangan menang melawan Lindong di depan banyak orang dan selamatkan muka. Dia mungkin benar-benar meninggalkan bayangan di hatinya, sehingga mustahil untuk menerobos di masa depan. Sebagai pewaris pertama keluarga Jiang, mudah bagi Jiang Tiansheng untuk mendapatkan sejumlah uang. 7, 10.000, 5.000 miliar, teriak Lindong berpura-pura mengertakkan gigi. Triliunan, gila, gila, kedua orang ini benar-benar gila. Semua orang yang menonton mati rasa dan tidak tahu harus berkata apa. Situasi ini mungkin tidak akan terjadi lagi selama bertahun-tahun. Apa konsep koin triliun bintang yuan? Lebih dari 10% orang di sini yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu meskipun mereka kehilangan segalanya. Anda harus tahu bahwa ini adalah tamu-tamu yang diundang oleh perusahaan perdagangan kornukopia. Pelanggan perusahaan perdagangan kornukopia dianggap sebagai kelompok teratas. Alhasil, kedua pemuda itu begitu kompetitif hingga mengeluarkan triliunan dolar hanya karena marah. Ini menyegarkan pemahaman semua orang. Bersambung.